Sekitar 1.200 personil intelijen elit yang berada di dalam kompleks tersebut dilaporkan gugur dalam insiden yang terjadi dalam hitungan detik. Sebuah serangan rudal taktis dilaporkan menghantam pusat intelijen sinyal militer Israel di kawasan Glilot, utara Tel Aviv, yang selama ini dikenal sebagai lokasi markas unit 8200, unit intelijen siber paling elit milik militer Israel. Standing here in the results of the latest barrage of Iranian rockets you can see around me. Look at this house right here. Serangan tersebut menggunakan rudal taktis Iskandar M buatan Rusia dengan hulu ledak termobarik yang menghasilkan gelombang panas dan tekanan ekstrim. This is it. Are you ready? Ready. Here we go. 3, 2, 1. Dampaknya sangat besar. Fasilitas intelijen yang menjadi pusat operasi pengawasan digital dan perang siber Israel dilaporkan hancur total. Standing here in the results of the latest barrage of Iranian rockets you can see around me. Look at this house right here. Sementara sekitar 1.200 personil intelijen elit yang berada di dalam kompleks tersebut dilaporkan gugur dalam insiden yang terjadi dalam hitungan detik. Ledakan pertama terjadi setelah sistem peringatan dini di wilayah Tel Aviv Utara sempat mendeteksi objek berkecepatan tinggi yang masuk ke wilayah udara Israel. Namun menurut sejumlah laporan awal, waktu reaksi sistem pertahanan udara sangat terbatas karena rudal yang digunakan memiliki lintasan balistik pendek dengan kemampuan manuver terminal yang sulit diprediksi. Rudal tersebut kemudian menghantam langsung kompleks intelijen yang berada di wilayah Glilot, sebuah kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas intelijen teknologi tinggi milik militer Israel. Kompleks unit 8200 sendiri bukan fasilitas biasa. Tempat ini merupakan pusat komando bagi operasi intelijen sinyal, pengumpulan data digital, serta operasi siber militer Israel. Dari lokasi ini, berbagai sistem pengawasan elektronik, penyadapan komunikasi, serta analisis data strategis dijalankan setiap hari oleh ribuan analis dan operator militer. Banyak operasi militer Israel di berbagai kawasan Timur Tengah bergantung pada informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh unit ini. Menurut laporan awal dari sejumlah sumber keamanan regional, rudal yang digunakan membawa hulu ledak termobarik. Jenis hulu ledak ini bekerja dengan cara menyebarkan awan bahan bakar sebelum meledak dan menciptakan bola api serta gelombang tekanan sangat besar. Efeknya bukan hanya menghancurkan struktur bangunan, tetapi juga menghabiskan oksigen di area tertutup, sehingga menyebabkan kerusakan fatal terhadap siapapun yang berada di dalam radius ledakan.
Dalam kasus serangan di Glilot, efek tersebut dilaporkan membuat sebagian besar fasilitas bawah tanah dan ruang server di kompleks intelijen itu tidak dapat diselamatkan. Saksi mata di wilayah sekitar melaporkan mendengar ledakan sangat keras yang disertai gelombang kejut kuat yang terasa hingga beberapa kilometer dari titik dampak. Beberapa bangunan di sekitar kawasan Glilot dilaporkan mengalami kerusakan ringan akibat tekanan ledak. Situasi mencekam terjadi di langit Tel Aviv setelah gelombang rudal balistik dilaporkan diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel pada dini hari. Sabtu 7 Maret tahun 2026, rekaman video yang beredar memperlihatkan sejumlah kilatan, cahaya dan ledakan di langit malam. Rudal-rudal tersebut terlihat melintas dan sebagian meledak di udara ketika sistem pertahanan udara Israel berusaha melakukan intersepsi. Sirena peringatan serangan udara dilaporkan berbunyi di berbagai wilayah, termasuk di Tel Aviv, wilayah tepi barat. Hingga Yerusalem Timur, warga diminta segera menuju tempat perlindungan saat rudal terdeteksi memasuki wilayah udara Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel dilaporkan aktif mencegat sebagian rudal yang masuk. Namun dari sejumlah rekaman yang beredar, beberapa proyektil masih terlihat menembus langit sebelum terjadi ledakan di beberapa titik. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel yang juga melibatkan ketegangan dengan Amerika Serikat. Ketegangan militer di kawasan Timur Tengah dilaporkan meningkat sejak serangan pertama yang terjadi pada 28 Februari tahun 2026 hingga saat ini. Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat serangan rudal tersebut. Otoritas keamanan Israel masih melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan tinggi di berbagai wilayah. Iran baru saja meluncurkan ratusan rudal, menghantam dan membombardir Tel Aviv, dan menghancurkan bunker terbesar di Tel Aviv. Bunker tersebut merupakan tempat perlindungan para pemimpin Israel.